Baik, Assalamualaikum Pak, selamat siang, izin bertanya Pak. Ini saya ada data penelitian saya dengan judul hubungan masa kerja dengan kinerja guru. Kemudian yang mau saya tanyakan, bagaimana nginput masa kerja yang semisal masa kerjanya itu 13 tahun 5 bulan Pak, koma ya, atau masa kerja 4 bulan, koma, atau masa kerja 7 tahun 8 bulan, titik. Memang ada yang 12 tahun saja atau 3 tahun saja. Saya bingung yang ada bulannya Pak, seperti data di file ini. Oke, kita buka datanya, sudah saya download. Saya masih bingung inputnya, mencari korelasi ke SPSS ya. Mohon pencerahannya. Ya, salam bahagia juga. Oke, kalau kita lihat responden ada 35 guru ya. Oh, ini ada informasi tambahan, cuman saya identifikasi dulu. Di sini ada kolom masa kerja, yang kemudian kolom masa kerja dibagi dua kolom lagi, subnya yaitu sub tahun dan sub bulan. Maka ini satuannya yang 9 ini 9 bulan, ini 12 tahun. Dan di kolom ketiga ini jika masa kerja Anda buat menjadi satuan tahun, makanya 9 menjadi 0,75 tahun. Untuk kinerja guru tidak ada konversi. Terus judulnya hubungan masa kerja dengan kinerja guru. Ini adalah pertanyaan yang sama tadi yang di email. Terus ada pertanyaan tambahan. Benarkah tabel distribusi frekuensi yang saya buat ini, Pak? Oke. Ini judulnya masa kerja. Masa kerja apa nih? 06, 713, 14, 20. 06, sepertinya ini harus ada satuannya ya. Berarti itu sampai angka 1420, paling tua. 1420 berarti satuannya adalah yang tahun ya, karena tahunnya ada 19, sedangkan yang di bulan tidak ada ya. Saran saya ketika membuat tabel interval seperti ini perlu ditambahkan satuannya, karena itu akan memudahkan orang awam ya, seperti saya ini tadi menerka-nerka ini apa maksudnya gitu. Kalau sudah ada keterangan tahun seperti ini akan relate atau memiliki penjelasan dengan judul dari tabelnya, masa kerja dalam satuan tahun. Oke. Kalau saya mau bilang ini benar atau kurang tepat ya tidak agak susah, karena Anda tidak mengirimkan informasi seperti artikel rujukannya. Jadi tahunnya itu benar atau enggak ya, saya pasti akan jawab, tolong cek di artikel rujukannya apakah menggunakan 3 kategori seperti ini atau lebih. Maka saya berinisiatif mencari, berarti tadi adalah teacher performance ya, dengan tenor correlation. Oke, ini ada satu nih, kemudian ada 2 ya, pas ya, 2 dulu aja ya. Kita lihat 2 dulu saja. Yang pertama itu adalah the effect of tenor on teacher performance. Nah, ini variabelnya sama persis ya dengan penelitian Anda. Dan ini tesis ya. Coba kita lihat nanti penjelasan tenornya ada di penjelasan tenor. Ini teacher effectiveness. Oke, dia nanti akan menggunakan measuring the effect of tenor. Dia menjelaskan di sini. Jadi perumusan masalahnya, apakah
status atau masa kerja itu akan membuat penurunan in teacher performance, artinya memang harapannya berpengaruh negatif. Dan di sini dia juga menjelaskan bahwa dia menggunakan satuan year ya. Sebagai contoh, ini I will test for example, apakah teacher that obtain tenure after 2 years. Jadi yang Anda lakukan di Excel di tabel kolom ini itu sudah tepat. Kenapa? Karena sudah ada rujukannya bahwa ini juga menggunakan satuan tahun. Ya, jadi terjawab ya untuk yang tabel pertama. Mari kita cek lagi apakah ada informasi tambahan yang memperkuat. Ini dia. Measuring tenure status and experience. Definisi operasional pertama bahwa variabel masa kerja itu dihitung ya lengthnya atau dari periode probationary atau periode apa ya kalau itu percobaan masa kerja sampai dia benar-benar menjadi state of employment was generated atau menjadi pegawai tetapnya. Dan di sini juga jelas a variable was generated for a teacher years. Jadi experience-nya itu atau masa kerjanya menggunakan satuan tahun. Jadi sudah ada penjelasan yang kuat di sini, satuannya adalah tahun. Untuk jawaban yang ini sudah terjawab ya. Ini yang satuannya. Kemudian pertanyaan yang ini apakah benar? Kalau lihat dari sini tidak ada pengelompokan ya. Ini dia menggunakan nilai total of experience. Jadi ini belum bisa kejawab. Coba kita pindah ke artikel kedua. Di artikel kedua ini untuk judulnya sama, bedanya ada tambahan-tambahan variable independent lain, tapi kita fokus pada tenure masa kerja terhadap performance. Mari kita lihat di sini. Saya download aja ya, nanti saya kirimkan ke email ya supaya menjadi rujukan yang bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai referensi penelitian. Partisipan, metode. Oke, ini dia job tenure atau masa kerja. Di sini dia menggunakan 7 kategori ya dari nomor 1 sampai nomor 7. Maka saya bisa bilang untuk yang Anda susun ini masih belum tepat. Tapi kalau artikel rujukan Anda menyatakan ada 3 kategori, ya udah itu benar berarti. Karena kan saya tidak mendapatkan artikel dari Anda ya. Saya mencari dan mendapatkan 7. Ya, maka saya patokannya adalah 7 kategori ini. Selanjutnya untuk kinerja guru, saya tidak bisa begitu memberikan banyak masukan karena saya nggak tahu ini satuannya apa. Tapi kalau misalnya lihat dari sini ya, teacher performance, ini dia. Teacher performance di tabel ini dia memiliki 3 score range, yaitu range pertama kategori kinerja tinggi, terus kategori kedua kinerja menengah, 3 sangat rendah gitu. Dan di sini bedanya kalau di dalam pengelompokan dia menggunakan nilai rata-rata ya karena ada komanya, sedangkan Anda menggunakan nilai total. Ia disesuaikan aja menjadi rata-rata sih gitu. Nah, mari kita cek coba datanya yang Anda sudah kerjakan ini dengan SPSS. Terus ini coba saya pindahkan datanya. Oke, sepertinya saya lupa ya di sini sumber datanya adalah koma. Berarti ini saya harus mengganti titik ya.
titik, 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 titik. Ini kebetulan spasi saya memang settingan defaultnya tidak bisa koma untuk desimal ya, menggunakan titik. Oke, saya copy ulang. Terus cek dulu aman, kasih nama ya. Tadi ini adalah tenur atau masa kerja.